Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandin Dwi Prawesti akan mempresentasikan analisa tapak. Deskripsi tapak. Lokasi tapak berada di Jalan Mohafi 1, Jalan Aselih, Cipedak, Gagakarsa, Jakarta Selatan, yang dimana posisi tapak tersebut berada di posisi hook dan kondisi existing terdapat pepohonan. Terdapat dua jalan yang berhadapan dengan tapak, yaitu Jalan Mohafi 1 dan Jalan Aselih. Bagian depan fasad bisa menghadap ke arah selatan Jalan Aselih dan ke arah timur menghadap ke Jalan Mohafi 1. Tapak berhadapan dengan sisi utara pemukiman warga, sisi timur jalan raya, ruko pemukiman warga, sisi selatan jalan raya, pertokoan, dan sisi barat gang pemukiman warga. Data-data tapak. Posisi tapak kontur menurun ke arah sungai, jarak dari set ke kontur 400 meter. Rencana tapaknya untuk membuat pusat pendidikan dan pelatihan media komunikasi massa. Luas tanahnya 5.000 meter persegi dengan ketinggian kontur titik nolnya berada di posisi timur dan titik baratnya minus 7 meter. Total ketinggian kontur 7 meter. KDB-nya 50%, GSB-nya sisi timur 4 meter, sisi selatan 3 meter. KLB 15%, KDH 45%. Rencana lantai 5-7 lantai. Analisa makro. Luas wilayah Kecamatan Gagakarsa meliputi 2.502.500 hektar yang terbagi dalam kelurahan 1. Ciganjur, 2. Sengseng Sawah, 3. Jagakarsa, 4. Lenteng Agung, 5. Tanjung Barat, 6. Cipedak. Batas kecamatan. Sisi barat berbatasan dengan Kali Krukut, sisi timur berbatasan dengan Kali Ciliwung, sisi selatan berbatasan dengan pilar batas Desa Pondok Cina, Kukusan Tanah Baru Kota Madia Depok. Sisi utara berbatasan dengan Jalan Marga Satwa, Jalan Sagu, Jalan Joy, Jalan TB Simatupang, dan Jalan Poltangan. Fasilitas terdekat dari site tersebut Taman Mini 18,20 km, Agunan 7,20 km, Jakarta Pusat 23,90 km, Universitas Indonesia 8,30 km, Gerbang Tol Depok Antasari 8,50 km. Analisa mezo. Kelurahan Cipedak. Kelurahan ini merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Ciganjur. Batas kelurahannya di barat ada Limo, Kota Depok, timur Sengseng Sawah, selatan Beji, Kota Depok, utara Ciganjur. Fasilitas terdekatnya ada Swalayan Fortuna 0,50 km, Pasar Timbul 0,30 km, Polsek Jagakarsa 1,15 km, RS Umum Andika 2,23 km, Kantor Kelurahan Cipedak 1,3 km. Analisa mikronya. Batas kelurahan. Barat terdapat Jalan Aselih 1 dengan jalan yang bisa dilewati warga sekitar. Timur berbatasan dengan Jalan MKV dan di seberang jalan terdapat restoran. Selatan berbatasan dengan Jalan Aselih dan terdapat ruko. Utara berbatasan dengan Sanggar Karina dan perumahan warga. Arah lalu lintas jalan sekitar tapak. Simbol berwarna merah kendaraan melewati truk, kendaraan umum, minibus, sedan, dan motor. Simbol berwarna kuning kendaraan yang melewatinya minibus, sedan, dan motor. Simbol berwarna biru kendaraan yang melewatinya motor. Kondisi topografi. Berikut ini adalah garis kontur pada set A dengan interval kontur 1 meter. Tanggapan untuk kondisi topografi tersebut. Penggunaan retaining wall system atau menggunakan pohon sebagai penahan longsor dan penggunaan kondusit yang panjang. Analisa matahari. Sinar matahari berasal dari timur ke barat. Unsur positif dari matahari adalah penerangan alami, terutama di siang hari sehingga hemat energi. Unsur negatif dari matahari adalah radiasi panas dan terik yang menyilaukan. Biasanya sinar matahari berbahaya ini disebut sinar UV, ultraviolet. Bangunan di sekitar set dominan bangunan bertingkat rendah sehingga set terkena sinar matahari sepanjang hari. Tanggapan analisa matahari. 1. Arah bangunan. Penerapan masa bangunan yang menghadap matahari dapat meminimalisir radiasi panas yang masuk ke dalam bangunan. Pohon. Mengaplikasikan pohon di sekitar bangunan berguna untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. 3. Penerapan secondary skin atau sun shading
Menerapkan material tersebut berguna untuk mengurangi panas matahari. 4. Cross ventilation. Sistem ini berguna untuk meminimalisir suhu panas pada ruang yang terpapar matahari sehingga udara panas dapat keluar dari ruangan dengan baik. Analisa pencapaian akses di sekitar tapak. Akses di sekitar tapak dapat dilalui pejalan kaki, pengguna sepeda, sepeda motor, minibus, dan mobil sedan. Tanggapan analisa pencapaian di sekitar tapak. 1. Pejalan kaki dan sepeda memiliki jalur khusus terdapat pedestrian atau trotoar, sedangkan untuk sepeda terdapat gate block. 2. Sepeda motor. Perencanaan untuk parkiran sepeda motor dengan kapasitas 30-50 motor dan penggunaan material peneduh sehingga tidak kepanasan dan terkesan rapi. 3. Mobil dan minibus membutuhkan area yang besar, disediakan juga drop-off sebagai akses langsung mendatang ke dalam bangunan. Analisa kebisingan. Akses di sekitar tapak dapat dilalui. Kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tapak. Area yang paling dekat dengan jalan biasanya merupakan area yang paling bising. Tanggapan analisa kebisingan. 1. Sistem zoning. Kebisingan dapat diatasi dengan sistem zoning. Fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan dapat diletakkan dengan zona bising. 2. Penempatan bangunan. Penempatan bangunan lebih ke dalam, menjauh dari area bising atau dekat dengan jalan. 3. Pagar pembatas dan vegetasi. Penggunaan pagar dan vegetasi yang berdaun lebat berfungsi mereduksi sumber bunyi kebisingan. Analisa angin. Angin setiap tahun pada bulan Oktober sampai bulan April berhembus dari arah barat, yang disebut angin muson barat. Penanaman pohon dapat menghalangi debu yang terbawa angin ke dalam tapak. Angin mampu menjadi penyulit dalam sirkulasi bangunan. Bangunan sekitar set dominan bangunan bertingkat rendah, sehingga set terkena sinar matahari sepanjang hari. Tanggapan analisa angin. 1. Sistem cross ventilation. Memaksimalkan penghawaan alami tanpa mengganggu kenyamanan di dalam bangunan. Mengurangi polusi udara. Pohon dapat mengurangi polusi udara dari asap kendaraan dan mengurangi kelembapan. 3. Ventilasi. Penggunaan ventilasi pada bangunan berguna untuk menciptakan kenyamanan termal melalui angin yang membawa udara bersih ke dalam ruangan. Tautan lingkungan. Pengaruh terhadap peletakan massa bangunan. 1. Pertigaan jalan mempengaruhi kepadatan lalu lintas dan akses pintu masuk harus memiliki jarak minimal 10-20 meter dari pertigaan tersebut. 2. Pemukiman warga mempengaruhi terhadap view bangunan, view dominan terhadap pemukiman warga. 3. Sungai dan jalan tol. Pada sisi barat terdapat view sungai dan tol sehingga mampu memaksimalkan view bagian atas bangunan. Tanggapan untuk tautan lingkungan. 1. Pertigaan jalan. View mengarah ke pertigaan jalan sesuai aturan untuk pintu masuk atau keluar dibuat zoom dari pertigaan. Dibuat 10-20 meter dari pertigaan sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. 2. Pemukiman warga. View bangunan dominan menghadap pemukiman warga sehingga terlihat luas pemandangan di sekitar tapak. 3. View sungai dan jalan tol. Pada arah barat side terdapat view sungai dan jalan tol dapat menjadi view bangunan, view bagian atas bangunan. Zoning akses. Di sini penempatan zoning akses. Simbol hijau untuk area publik dapat dimasuki semua orang. Simbol oranye dapat semi publik, tidak semua orang dapat masuk. Dan simbol merah privat. Kawasan yang hanya orang-orang tertentu dapat memasuki. Program ruang. Tanggapan untuk program ruang untuk bangunan pendidikan diletakkan di bagian yang tenang karena untuk kegiatan belajar mengajar perlu konsentrasi yang tinggi tanpa ada gangguan dari kebisingan. Masa bangunan. Pada masa bangunan ini, simbol merah bangunan untuk maintenance ada di belakang. Lalu simbol berikutnya bangunan asrama, simbol berikutnya bangunan administrasi, simbol berikutnya pendidikan. Lalu ada inner court yang dimana ada pohon yang tidak dapat ditebang. Dari titik pohon tersebut dapat dijadikan akses menghasilkan titik entrance. Konsep bangunan. Yang pertama, konsep penaspalan tapak. Desain bangunan menyesuaikan orientasi matahari dan juga menyesuaikan bentuk organisasi atau bangunan sekitar. Yang kedua, mempertahankan vegetasi lokal, salah satunya pohon yang tidak bisa ditebang. Yang ketiga, menempatkan ruang sesuai dengan zoning kebisingan dan akses. Yang keempat, menyesuaikan bentuk orientasi bangunan sekitar. Yang kelima,
Merespon keadaan topografi tapak, penerapan retaining wall atau menggunakan pohon sebagai penahan longsor dan penggunaan polisi tiang pancang. Sekian dari saya, Nenen Dwi Prawesti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.